Walaupun sudah agak telat, tapi ini monitor ini wajib untuk dibahas. Dari seri Moondrop yang legendaris yaitu Chu. Tapi ini Chu 2. Bagaimana suaranya? Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dikit bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu ada portable ataupun desktop audio. Siapa sih dari kalian yang nggak tahu Moondrop Chu? Apalagi sudah ada penerusnya yaitu Moondrop Chu 2 yang tentu saja banyak sekali penggemarnya. In-ear monitor yang menyajikan improvement dibandingkan pendahulunya yaitu Chu 1, dimana masih sama-sama menggunakan single dynamic driver 10mm seperti halnya juga Chu 1. Tapi ada beberapa improvement. Yang pertama yaitu lebih mudah untuk di-drive in-ear monitornya, dan kedua adalah kabelnya sudah detachable. Dengan menggunakan kabel dual pin 0,78mm yang universal, dan itu good move banget dari Moondrop. Tentu saja kalau mereka non-detach sampai sekarang tidak akan bisa mengikuti persaingan yang ada kan. Fitur lain yang disematkan dalam Chu 2 ini yaitu filternya ini bisa dilepas, tapi bukan untuk tuning, tapi untuk mengganti filternya saja untuk masalah kebersihan dan kelancaran suaranya. Dan kita mau thanks berat untuk CSSON sebagai sponsor video review kali ini, dan link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah, kalian bisa cek aja langsung. Dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Selanjutnya kita bahas packaging dari Moondrop Chu 2 ini. Untuk packagingnya pernah kita bahas pada video terpisah, kalian bisa cek aja di link di atas. Dimana packagingnya ini mirip seperti Moondrop Chu 1, tapi ada hal yang saya agak sayangkan, yaitu air tipsnya air tips biasa, bukan spring tips lagi yang diberikan di Moondrop Chu 1. Dan Moondrop Chu 1 ini juga menggunakan material soft pouch yang biasa. Kalau di sini sudah agak leatherette, walaupun ini pleather, but it's pretty nice jika dibandingkan dengan yang ini kayak agak cheap feeling aja. Ini lebih terkesan mewah untuk pleathernya. Selain itu kelengkapannya sama, mungkin hanya kabelnya yang detachable yang membedakan dengan Chu 1. Selain itu overall mirip-mirip juga sih. Dan sensasi unboxnya bisa dikategorikan oke lah untuk kelas harganya, dan kami berikan skor B+ untuk packaging. Selanjutnya kita bahas build quality dari in-ear monitor satu ini. Oke, build sendiri dari Moondrop Chu 2 ini dia seperti Chu 1 juga, yaitu berbahan aluminium alloy, kalian bisa dengar. Dan solid banget kesan build-nya ini. Serta terdapat dua fan hole di housingnya. Kalian bisa lihat di sini ada di layer pertama dan layer kedua bagian bawah dalam housingnya. Dan markingnya ini ada di dekat konektor seperti ini. Kalian bisa lihat left dan right-nya cukup clear. Untuk nozzle-nya ini berbahan sama dengan bahan housingnya itu metal, tapi dengan finishing yang berbeda. Dan juga ini memiliki nozzle yang detachable, jadi bisa diganti. Filternya diganti, jadi bisa dibuka nozzle-nya dengan cara diputar. Untuk nozzle-nya sendiri ukurannya mungkin sekitar 5mm ke atas. Kita coba ukur aja langsung. Di outer yang paling tingginya ini mungkin 5mm. Yes, 5mm. Sebentar, ini agak sedikit tricky. Jadi 5,8an yang paling atasnya, dan bawahnya itu sekitar 5mm. Jadi itu for your info aja kalau kalian buat cari air tips nantinya. Dan memang sudah ada filternya bawahnya seperti ini, jadi ini bisa diganti-ganti kalau mungkin kotor atau tersumbat, bisa diganti-ganti. Nozzle-nya ini bisa dikategorikan nozzle yang tidak terlalu panjang-panjang banget juga, dan sudah ada lipsnya. Sedangkan untuk faceplate-nya ini memiliki bahan metal dengan desain yang minimalis. Fix bahannya metal dengan desain yang bisa dikategorikan sederhana, minimalistik. Cuma guratan emas kecil seperti ini yang berbeda antara kiri dan kanannya. Untuk tekstur faceplate-nya sendiri bisa dikategorikan ini sedikit cembung. Kalian bisa lihat kalau terkena cahaya, itu agak sedikit cembung. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78mm yang universal, dan ini sudah upgrade jika dibandingkan dengan Moondrop 1 yang non-detachable. Juga terdapat air hook yang sudah preform juga seperti ini. Untuk kabelnya ini berwarna silver dengan bahan yang tidak diberitahu, tapi menurut saya ini SPC mungkin, dan kabelnya mengingatkan saya seperti IWI 100. Chin slidernya di sini tidak ada ya, cuma splitter, juga bahannya plastik karet seperti ini yang transparan. Yes. Dan bagian bawahnya ini single wire gitu yang lebih tebal. Cukup lentur dan tidak mudah kusut juga. Dan jacknya sendiri adalah jack 3,5mm L-shape gold plated. Untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Untuk housingnya bisa dikategorikan housing yang cukup badak. Sayang kabelnya B aja sih.
Selain kita bahas fitting dari monitor satu ini, Moondrop Q2 ini memiliki housing yang bisa dikategorikan kecil ke sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, ya kecil ke sedang aja. Dengan housing yang bisa dikategorikan cukup ergonomis, tidak ada sudut-sudut tajam, dan juga tidak ada fin yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah over ear ya, dan regular fit seperti ini. Disclaimer, di sini kita menggunakan AirTips bawaan dengan size M-nya. Untuk bobotnya sendiri, housingnya ini terasa sedikit berbobot, tapi tidak sampai ranah yang mengganggu dengan kabel yang terasa cukup ringan. Kekedapan dan gripnya dari inner monitor satu ini digoyang-goyang gini pun cukup oke, tidak ada masalah yang berarti. Cukup versatile juga untuk semua jenis telinga di fitting Moondrop Q2 ini. Mungkin saya sedikit nitpicking dari Moondrop Q2 ini, mungkin saya lebih prefer spring tips dibandingkan AirTips yang hitam seperti ini yang standar dari Moondrop. Spring tips tentu saja better quality sih. Untuk skenario telinga saya tapi dengan menggunakan AirTips berwarna hitam ini tidak ada masalah yang terlalu mengganggu sih. Dan overall kami berikan skor B+ untuk fittingnya, so far nyaman-nyaman aja. Selain kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini, presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang Harman agak U-shape bentuknya. Dan inner monitor satu ini penekanannya lebih ke arah bass dan juga mid to treble regionnya. Untuk di drive sih, inner monitor satu ini saya rasa tidak akan terlalu bermasalah dan lebih ringan jika dibandingkan dengan Moondrop Q1 tentu saja. Dan untuk kalian, sekedar disclaimer aja dari saya juga untuk kalian tahu juga kalau saya suka suara yang neutral warm sih. Oke, bagaimana suara dari Q2 ini? Bass dari Q2 ini bisa dikategorikan nampol, bodinya cukup terasa tebal juga dan menyajikan tekstur DD yang cukup baik. Impact-nya bagus dengan punch yang cukup dalam. Rumble-nya cukup terasa di sini getar-getar cantiknya. Untuk speed-nya menurut saya agak sedikit kurang gesit, agak keteteran aja kalau kena lagu metal atau double pedalan. Secara kuantitas sih cukup fun dan asik inner monitor satu ini. Kalau kualitasnya sedikit kurang gesit dan ya masih cukup bersih lah. Ranah bass head sih masuk-masuk aja sih di inner monitor satu ini. Bahkan lebih masuk jika dibandingkan dengan Q1 yang somehow lebih bright. Oke, untuk bagian midnya di sini posisinya sedikit mundur. Male vokalnya ini bodinya cukup pas dengan dinamika yang so-so aja. Artikulasinya sedikit kurang dengan emosi yang cukup oke. Presentasi male vokalnya ini ada kesan warm bodinya dan emosinya ini terasa. Female vokalnya ini memiliki warm body juga, tidak setipis di Q yang pertama. Dengan artikulasi yang kurang, dengan emosi yang terjaga tapi. Selebihnya sih fine-fine aja, kurang luas dan lepas sedikit aja untuk female vokalnya. Female-nya juga masih tergolong aman dari yang namanya shouty. Selain itu presentasi instrumennya juga sedikit lebih forward dan sedikit kurang lepas serta kurang neutral dikit. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang agak tipis dengan kesan string yang terasa memang tipis tapi tidak sampai fatigue ataupun tajam juga. Untuk teksturnya memang bukan yang refine banget untuk bagian treble-nya, micro detailnya pun sedikit kurang di sini. Selain itu untuk sibilance-nya masih borderline di Q2 ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari Q2 ini kami berikan skor B+. Tonalitas yang not bad, saya rasa bakal banyak yang suka juga. Tapi memang persaingannya sudah berbeda dari zaman Q1 sih. Kalau Q1 dulu dia good performer, Q2 ini ya masih oke aja sih. Nggak sampai yang good performer banget di kelas harganya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini adalah presentasi yang fun dan juga cukup all-rounder sebagai sebuah inner monitor. Dan itu tidak kaget dari inner monitor Harman dari Moondrop, rata-rata seperti itu. Untuk timbernya masih dalam kategori oke lah dengan segala keunikannya. Untuk soundstage-nya sendiri, soundstage-nya ini lebarnya cukup luas, cukup lebar menurut saya. Walaupun depth-nya agak kurang ya tipis sih sebenarnya, tapi ya bisa dikategorikan kurang juga dengan tinggi yang pas. Jadi presentasinya ini simply 2D yang masih acceptable untuk kelas inner monitor budget. Untuk detailnya somehow ya masih oke aja, bukan ranah yang super banget, yang detail banget, no. Untuk clarity-nya juga bukan inner monitor yang class leading clarity banget. Nah, ini masih kalah jika dibandingkan dengan Moondrop 1 bahkan. Separasi imaging dan positioning, separasinya cukup oke lah untuk memisah-misahkan antara sumber suara. Lalu kalau kita bilang imagingnya kurang kesan layering-nya dan presentasinya ini somehow middle, agak front row dikit untuk gambaran imagingnya. Lalu kalau kita bilang positioning ya oke juga. Precise tapi tidak terlalu tajam.
Dan untuk teknikalitasnya sendiri untuk in-ear monitor satu ini kami berikan skor B solid. In-ear monitor yang teknikalitasnya cukup rata-rata. Ya bersaing lah di kelas harganya menurut saya. Tidak jelek dan tidak super banget juga. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini, kabelnya ini mengingatkan saya seperti kabel dari brand sebelah. Ya mungkin saya nggak, ya biasa aja sih kabelnya sebenarnya. Tapi saya, brand sebelah lebih murah dan ini harusnya bisa lebih better sih kabelnya. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini yaitu all-rounder in-ear monitor. Ini tuning yang all-rounder, jadi bisa menggunakan atau mendengarkan berbagai macam genre lagu. Pro yang kedua yaitu metal body. Dengan metal body tentu saja akan memberikan durability yang lebih baik, tapi minusnya bisa sedikit nyetrum. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini di angka sekitar 300 ribuan. Moondrop Q2 ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Ini adalah in-ear monitor yang cukup all-rounder yang saya rasa mungkin dari 1 dari 10 orang, 8-9 orang akan suka sih dengan tuningannya, dengan suaranya. Oke, selanjutnya kita bahas perbandingan antara Moondrop Q2 ini dibandingkan dengan Q1. Itu menarik karena kita juga masih ada punya Q1 di sini. Ini in-ear monitor yang cukup legendaris dan fenomenal karena ini membuka gerbang untuk in-ear monitor seperti One Earth, Note Zero hadir di meja kalian sekarang ini. Oke, di sebelah kanan Q1 dan di sini Q2 secara build sama-sama oke. Yang membedakannya itu kabel di sini sudah detachable, di sini belum. Dan ada beberapa hal yang mengganggu di Q1 yaitu air hook-nya tidak pre-foam, jadi itu agak sedikit PR aja saat dipakai pertama kali. Dan yang sangat disayangkan spring tips absen di Q2 ini. Tapi yang paling penting bagaimana suaranya. Bass di Q2 ini jelas lebih bassier, nampol dibandingkan Q OG, dan pastinya lebih fun jika dibandingkan dengan OG yang bassnya ini lebih netral dan rapi. Untuk midnya sendiri lebih tebal di Q2 ini dibandingkan Q OG, namun artikulasi dan clarity sedikit lebih baik di Q pertama ini. Q2 ini sedikit lebih warmer body juga dibandingkan dengan Q1. Untuk treble-nya Q2 tidak sering Q OG dengan kesan airy yang better juga di Q pertama ini. Dari teknisi, soundstage sedikit lebih lebar di Q1, sisanya mirip. Lalu pertanyaan yang timbul, mungkin apakah Q2 ini upgrade? Let's say yes. In terms of fitting, detachable, pin, timber, tidak sedry Q1, Q2 masih jadi pilihan. Minusnya lack of teknis sedikit dan tidak ada spring tips include di Q2 ini. Kesimpulan, Q2 dan Q1 itu memiliki DNA yang sama, tapi attitude-nya itu berbeda, tonalnya berbeda menurut saya. Dan somehow Q2 ini merupakan pendekatan yang lebih acceptable jika dibandingkan dengan Q1. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai Q2 ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Q2 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari SoundDignity. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Have a listening, stay healthy, and ciao. Moondrop cukup agresif akhir-akhir ini. Mereka merilis banyak in-ear monitor baru juga. Terakhir 4 line up yaitu Saber, This Dream cukup menarik. Parah juga sangat menarik. Itu menarik parah. Babang Green sempat goreng juga dan kabel DSP-nya. Ya mungkin saya tertarik dengan parahnya sih. Semoga kita dapat kesempatan lain waktu. Ya itu aja sih untuk Q2. Thank you.